Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan SK75. Baik, kali ini kita akan membahas tentang sekarang namanya past participle. Ini nama lain dari verb 3, kata kerja bentuk ketiga. Masih ingat kata kerja bentuk ketiga? Misalnya kalau play jadi played tambah ed, bentuk ketiganya played juga. Kemudian kalau yang tidak beraturan misalnya go jadi went, bentuk ketiganya gone. Nah, gone ini yang verb 3. Contohnya see, saw, dan seen misalnya. Contohnya write, wrote, written misalnya. Itu namanya past participle atau verb 3. Nah, verb 3 ini fungsinya ada dua, sama dengan verb ing kemarin. Yang pertama, fungsinya adalah bagian dari verb. Yang kedua, fungsinya adalah sebagai adjektif atau kata sifat. Jadi sama. Kemarin verb ing juga sama. Fungsinya bagian dari verb atau sebagai kata sifat. Nah, kita mulai dari fungsi yang pertama, past participle atau verb 3 itu. Fungsi yang pertamanya adalah bagian dari verb. Kapan dia bagian dari verb? Kalau ada to be atau have atau has di depannya, maka dia bagian dari verb. Ini contoh kalimatnya. Ada ini, the mailman, ini sebagai subjek. Verbnya sebetulnya has. Left ini, kata kerja bentuk ketiga, dia bagian dari verb. Tanpa has, dia nggak bisa sebagai verb. Ini kalau dalam tenses kita menyebutnya present perfect. Coba dibaca lagi di buku di SMP atau di SMA. Jadi saya ulangi. Left, kata kerja bentuk ketiga, bagian dari verb kalau ada to be atau have atau has di depannya. Kenapa ini has? Karena ini tunggal. Kapan dia pakai have? Kalau dia jamak, misalnya they have. Oke ya. Ini kalau ada has atau ada word, ada to be di depan, ini contohnya. Jadi subjeknya the classes. Verbnya ini. Taught, bentuk ketiga, ini bagian dari verb. Karena ada to be di depannya. Kalau kita dalam bahasa Inggris ini disebut dengan kalimat pasif. Kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan. Kelas itu diajar oleh Profesor Smith. Kalau ini nomor 1 ini present perfect. Oke. Jadi verb 3 baru bisa menjadi verb kalau ada to be di depannya atau have atau has. Nah, yang kedua, fungsi dari kata kerja bentuk ketiga atau verb 3 atau past participle adalah adjektif kata sifat jika tidak ada to be atau tidak ada have atau has di depannya. Ini penting. Coba perhatikan kalimat ini. Subjeknya sudah ada the letter, kata benda. Verbnya juga sudah ada was di belakang. Nah, jadi left ini bukan verb, ini verb 3 yang fungsinya sebagai adjektif. Kenapa? Karena verb sudah ada, jadi nggak mungkin ada dua verb. Ini kadang-kadang agak meragukan. Kenapa meragukan? Karena verb 3 dan verb 2 bentuknya sama. Left itu verb 3, left juga verb 2. Sementara verb 2 bisa sebagai verb. Nah, ini kita tahu dia verb 3 karena sudah ada verb sesudahnya ini. Oke, memang ini agak sedikit sulit dibandingkan yang lain, tapi nanti kalau sudah melihat soal tidak sulit kok. Yang nomor 2, subjeknya juga sudah ada the classes. Oke. Verbnya ada di belakang sekali. Makanya tadi saya bilang berkali-kali kalau baca soal TOEFL itu harus sampai selesai. Karena kadang subjek dan verbnya berjauhan. Nah, thought di sini verb 3 ini, past participle yang ini, dia fungsinya sebagai adjektif. Kenapa? Karena nggak ada to be di depannya, nggak ada have dan nggak ada has juga. Walaupun thought bentuk kedua dan ketiganya sama. Tapi karena sudah word, dia nggak bisa lagi sebagai
a verb. Oke. Nah, konsekuensinya ini, kalau kita lihat soal TOEFL, kenapa soal seperti ini ada? Coba dipahami. Ini agak kadang-kadang meragukan. Subjeknya sudah ada. Ini subjek, the bread. Kita harus paham bahwa kalimat ini verbnya juga sudah ada. Ini verb ini. Verbnya verb to. Walaupun verb to dan verb 2-nya sama. Nah, B kita nggak tahu. Ini ada id-nya, apa verb to, apa verb 3. Tapi karena sudah ada verb di sini, yang fungsi verb to ini fungsinya sebagai verb, maka back ini fungsinya sebagai adjektif. Dia verb 3 di sini. Nah, kalau begitu, subjek sudah ada, verb sudah ada. Kita nggak perlu subjek, nggak perlu verb lagi. Sehingga ini kita coret. Kenapa ini dicoret? Kalau kita masukkan has been, jadi verb dia. Sementara verb sudah ada di sini. Was juga harus dicoret. Kenapa? Karena kalau ini was diletakkan di sini, subjek dan verb sudah ada. Sementara ini juga sudah ada verb lainnya. Double verb. It juga salah. Kenapa? Ini subjek, sementara kita sudah ada subjek the bread. Nah, tinggal jawabannya adalah just. Just ini tidak mempengaruhi fungsi kalimat, dia bukan subjek, bukan verb. Oke, bisa dipahami ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita kerjakan latihan ini dulu. Nah, nomor 1 dan 2 sudah dikerjakan. Coba kita lihat nomor 1 dikatakannya incorrect, salah. Mengapa? Coba lihat di sini. Kenapa ini salah? Karena subjeknya sudah ada. Oke, the food. Verbnya juga sudah ada dan double verbnya. Ini verb, ini verb. Sehingga kalimatnya salah. Nomor 2 dinyatakan benar. Subjeknya sudah ada, the plan. Verbnya landed, verb to. Nah, sedangkan ini bukan verb, walaupun dia id di sini, dia ini sebetulnya verb 3 yang fungsinya sebagai adjektif, karena verb sudah ada di sini. Jadi bukan berarti ada dua verb, enggak. Ini verb 2, ini verb 3. Verb 2 ini fungsinya sebagai verb, verb 3 ini fungsinya sebagai adjektif atau kata sifat. Oke, makanya dia benar. Satu subjek, satu verb. Kita lihat nomor 3. Ingat, yang kita cari cuma subjek dan verb saja. Nggak ada yang lain. Kita lihat subjeknya sudah ada belum? Ada ya. The unexpected guest. Guest ini kata benda. Expected ini adjektif. Verbnya sudah ada. Dan tidak ada double verb di sini. Jadi ada subjek yang ini, kemudian verbnya yang ini. Sehingga kalimatnya sudah lengkap, correct. Oke, topiknya adalah koordinat konektor. Nah, pada skill 1 kita belajar bahwa sebuah kalimat dalam bahasa Inggris itu minimal memiliki setidak-tidaknya satu subjek dan satu verb. Itu disebut dengan kalimat tunggal. Nah, jadi skill 1 sampai skill 4 yang kita pelajari sebelumnya itu kalimatnya kalimat tunggal. Nah, dalam bahasa Inggris ada juga yang namanya kalimat majemuk. Kalimat majemuk itu terdiri dari 2 atau 3 klausa. Klausa itu terdiri dari satu subjek, satu verb. Jadi kalau kalimat tunggal cuma satu subjek dan satu verb. Nah, pada kalimat majemuk subjeknya bisa 2, verbnya juga bisa 2. Nah, berarti kan contohnya. Pada kalimat pertama ini namanya kalimat majemuk. Kedua, 3, dan 4. Pada kalimat pertama, subjeknya the sun. Terus verbnya adalah wash.
Kemudian subjek keduanya the sky. Terus verb keduanya adalah was. Nah, di antara ini namanya klausa, subjek verb di dalam sebuah kalimat namanya klausa. Di antara subjek verb ini dan subjek verb berikutnya itu ada ini namanya konektor, kata penghubung. Nah, untuk koordinat konektor ini kata penghubungnya ada 4, and, but, or, dan so. And itu untuk klausa yang setara, but itu yang bertentangan, or itu pilihan, so itu biasanya sebab akibat. Itu nggak penting buat kita. Yang penting kita pahami adalah bahwa ada yang namanya kalimat majemuk, di mana and, but, or, dan so adalah kata penghubung atau konektornya. Ini namanya konektor. Kita singkat, kalau subjek kita singkat dengan S, verb kita singkat dengan V, konektor kita singkat dengan con. Nah, jadi seperti ini. Susunannya sama. Ini subjek, the sky, ini verb, subjek, it, verb, lalu ada konektor. Ini juga sama. Subjek pertama it, verb pertama may, konektornya or, subjek keduanya it, verb keduanya may. Kemudian subjek pertama it, verb pertama was, konektornya so, subjek keduanya I, verb keduanya to. Di konektornya and, but, or, dan so. Nah, sebelum konektor itu ada tanda koma. Ini juga harus dipahami baik-baik. Harus ada tanda koma. Tanda koma ini sangat membantu nanti untuk membedakan kalimat tunggal dengan kalimat majemuk. Jadi itulah kalimat majemuk, terdiri dari dua klausa. Klausa itu terdiri dari satu subjek, satu verb, lalu kemudian digabung. Nah, kata penghubungnya atau konektornya itu ada 4. Sebelum konektor ada tanda koma. Yang paling namanya koordinat konektor. Pada khususnya mungkin kalimat majemuk setara barangkali. Nah, ini contoh soalnya. Nah, sekarang kita mesti paham bahwa kadang-kadang dalam sebuah kalimat soal TOEFL, subjeknya tidak hanya 1, bisa jadi 2, bahkan mungkin 3. Nah, coba perhatikan. Ini yang kita lihat ada subjek, ya kan? I. Terus forgot ini apa? Verb. Ini verb yang pertama. Kemudian ada I lagi, berarti subjek kedua. Kemudian ada got, bentuk kedua dari get. Jadi kalimat ini kalimat majemuk. Kenapa? Ada 2 subjek dan ada 2 verb. Nah, dalam kalimat majemuk unsurnya ada 5, 2 subjek, 2 verb, dan 1 konektor. Nah, sekarang dalam soal subjeknya sudah ada 2, verbnya sudah ada 2, berarti yang hilang tinggal 1. Apa yang hilang itu? Jawabannya adalah konektor. Nah, kalau tahu kita yang mau kita cari, jawabnya mudah. Mana yang konektor? Cuman ini. So. Jadi jangan diterjemahkan. Karena kalau diterjemahkan, 4-4-nya masuk akal. Coba lihat. Aku lupa mantelku. Kemudian aku kedinginan. Aku lupa mantelku. Selanjutnya aku kedinginan. Aku lupa mantelku. Ini yang paling tepat barangkali. Sebagai akibatnya aku kedinginan. Tapi kan bukan ini jawabannya. Karena ini bukan konektor. Yang konektor cuma so. Itu yang harus dipahami. Karena ada 4 tadi ya. And, or, but, dan so. Jadi jangan diterjemahkan. Oke, demikian penjelasannya. Nah, sebagai kesimpulan, kalimat majemuk itu terdiri dari 5 bagian. 2 subjek, 2 verb, dan 1 konektor.
Nah, konektornya itu salah satu di antara yang 4 ini namanya koordinat konektor. Jadi ada kalanya dalam sebuah kalimat unsurnya 5, tidak 2. Kalau tadi skill 1 sampai 4 itu yang dicari cuma subjeknya saja yang hilang atau verbnya saja atau dua-duanya hilang. Tapi kalau ini sudah banyak, ada 5 bagian. Kadang-kadang mungkin subjeknya saja hilang, verbnya hilang, atau subjek sama konektornya bisa saja, atau subjek dengan verbnya. Macam-macam variasi semuanya. Nah, pada skill 6 ini, pertemuan kali ini namanya adverb clause connector. Kalau kemarin koordinat konektor, tapi namanya nggak penting sebetulnya. Yang harus dipahami adalah perbedaannya. Kalau kemarin yang 4 itu and, but, or, dan. So, letaknya selalu di tengah dan ada tanda koma. Nah, ini agak berbeda. Jadi konektornya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 13. Because, after, before, when, until, since, although, even though, while, if, whether, dan as. Nah, apa perbedaannya? Nah, tolong perhatikan. Ini dia perbedaannya. Kalau kemarin and, but, or, dan, so itu letaknya selalu di tengah. Kalau yang ini, kayak because misalnya, dia bisa di tengah, dia bisa di depan. Ini subjek pertama, verb pertama, kemudian ini konektornya, because, kemudian subjek kedua, dan verb kedua. Jumlahnya tetap 5 ya, karena klausanya ada 2. Nah, tapi because juga bisa letaknya di depan. Kalau letaknya di depan, maka susunannya seperti ini. Konektor, subjek, verb, jadi ini konektor depan. Kemudian berikutnya subjek yang kedua dan verb yang kedua. Nah, antara subjek klausa pertama dengan klausa kedua harus ada tanda koma. Kalau tadi because di tengah nggak ada tanda koma. Sedangkan kalau because-nya di depan, konektornya di depan, maka harus ada tanda koma. Antara klausa pertama dengan klausa kedua. Jumlahnya tetap 5. Ya, kadang bisa juga 8 ya, kalau klausanya ada 3, konektornya 2 gitu. Oke. Nah, ini contoh soal TOEFL-nya. Cara menjawabnya sama dengan yang tadi, kita hitung dalam soal itu ada berapa unsur yang sudah ada. Ini kan unsur kalimat menyebut. Pertama coba lihat ada arrive, berarti dia verb. Ini namanya apa? Subjek. Kemudian apa lagi? Started. Ada verb. Kalau kita hitung jumlahnya ada 3. 1 subjek dan 2 verb. Kalau ada 3, sementara mestinya harusnya ada 5, berarti yang hilang ada 2. Apa yang hilang itu? Kalau kita hitung yang hilang itu 1 subjek, karena subjeknya baru 1 ini. Satu lagi apa? Konektor. Konektor dan subjek. Nah, kalau kita tahu mau yang mau kita cari, jawabannya lebih mudah. Tinggal lihat susunannya. Ini dia. Yang konektor sama subjek cuma ini. Jadi tidak menggunakan feeling mana yang enak kedengarannya, atau diterjemahkan juga nggak membantu. Kamu bisa terjemahkan sendirilah, empat-empatnya bisa masuk akal. Jadi harus menggunakan strategi yang benar. Oke, bisa dipahami ya. Nah, oke, seperti biasa ada 10 soal benar salah sebelum kita menjawab soal ABCD. Pada latihan 6 ini ada 10 soal, yang pertama dan kedua sudah dijawab. Nomor 1 katanya correct. Kenapa? Coba kita hitung. Ini ada konektor, kemudian ini ada subjek, plan, kemudian ada verb, kemudian ada subjek lagi, if, lalu verb lagi. Sudah 5. Makanya dia benar. 2 subjek, 2 verb, 1 konektor. Nah, sedangkan nomor 2 dinyatakan salah. Coba lihat kenapa salah.
Pertama coba lihat the registration process, itu sudah ada subjeknya ya, sampai di sini subjek. Kemudian ada took, ini verb, kata kerja bentuk kedua dari take. Terus ada since. Since ini tadi kalau kamu baca itu ada konektor dia ya. The lines adalah subjek kedua. 1, 2, 3, 4. Nah, verbnya yang tidak ada. So long bukan verb. So long ini adjektif. Jadi kalimatnya hanya terdiri dari 4 unsur sehingga incorrect tadi. Oke. Nah, untuk selanjutnya silakan nomor 3 sampai 10, 5 menit saja. Silakan di-pause-kan dulu videonya. Oke, udah selesai ya. Kita anggap sudah selesai. Kita langsung lihat nomor 3. Nomor 3 yang sudah ada apa ini? This type of medicine. Berarti ini subjek ya, kata benda. Frase kata benda. Can ini modal, berarti dia verb. Kemudian ada it, subjek. Yang kedua ada can lagi, verb yang kedua. Unsurnya ada 4, padahal mestinya ada 5. Yang hilang apa di sini? Konektor. Jadi ini incorrect. Jadi tujuan latihan ini kita dengan cepat bisa mengetahui unsur-unsur apa saja yang sudah ada, apa yang hilang. Nanti akan membantu menjawab soal TOEFL yang sebenarnya. Number 4, kita lihat yang sudah ada the waves. Subjek. Were itu verb. Kemudian when itu konektor. The storm itu subjek. Kemudian hit itu verb. Sudah 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. 2 subjek, 2 verb, 1 konektor. Sehingga ini jawabannya correct. Aku palingkan rasa